Materi ukuran partikel kelompok 2. Outline yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, pengertian dari ukuran partikel, yang kedua, pentingnya mengetahui ukuran partikel, yang ketiga, metode-metode yang dapat digunakan dalam menentukan ukuran partikel, yang keempat, contoh pengaplikasian ukuran partikel pada kehidupan sehari-hari. Topik pertama adalah pengertian ukuran partikel. Apa sih ukuran partikel itu? Berdasarkan Tontowi 2018, ukuran partikel merupakan bentuk ungkapan suatu dimensi. Besarnya ukuran partikel biasanya tergantung pada teknik pengukuran yang digunakan, parameter spesifik yang sedang diukur, dan juga bentuk partikel tersebut. Topik selanjutnya adalah pentingnya mempelajari ukuran partikel. Mikrometrik sangat penting dipelajari oleh mahasiswa farmasi, karena menurut Peretz 1970, dengan mempelajari mikrometrik, kita dapat menentukan luas permukaan partikel, mengetahui sifat fisika dan kimia dalam formulasi obat, mempelajari bagaimana mekanisme pelepasan obat yang diberikan secara oral, suntikan dan topikal, mempermudah dalam pembuatan obat bentuk emulsi dan suspensi, serta mengetahui stabilitas suatu obat. Selain itu, dengan mempertimbangkan ukuran partikel dalam suatu sediaan obat akan mempengaruhi kecepatan disolusi atau kelarutan dari suatu sediaan obat sehingga efek yang akan ditimbulkan dapat bereaksi dengan baik. Topik ketiga adalah metode-metode yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Yang pertama, pengayakan. Untuk mengetahui ukuran partikel, kita dapat menggunakan alat ayakan dengan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu yang telah dikalibrasi. Metode ini hanya bisa digunakan untuk partikel yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer dengan nomor ayakan 325. Prinsip dari metode pengayakan ini adalah sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan yang disusun menurut ukuran mesh terkecil. Partikel yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh paling kecil. Partikel dengan ukuran yang lebih kecil dari lebar lubang ayakan akan berjatuhan melewatinya, sedangkan partikel yang tertinggal pada ayakan berukuran lebih besar dan kasar. Pada metode pengayakan, terdapat faktor yang mempengaruhi hasil dari pengayakan tersebut. Yang pertama adalah intensitas getaran, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah massa sampel tersebut. Metode penentuan ukuran partikel yang kedua adalah dengan mikroskop optik. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur ukuran partikel pada sediaan suspensi dan emulsi dengan kisaran ukuran partikel 0,2 hingga 100 mikrometer. Metode ini dilakukan dengan sediaan diletakkan pada objek glass, selanjutnya diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu, kemudian jumlah partikel tersebut dihitung satu per satu. Metode penentuan ukuran partikel yang ketiga adalah sedimentasi atau pengendapan. Metode ini merupakan salah satu metode pengukuran diameter partikel yang didasarkan pada ketergantungan laju sedimentasi partikel tersebut pada ukurannya. Pengukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes melalui persamaan di samping, bila partikel berbentuk tidak beraturan dari berbagai ukuran. Metode penentuan ukuran partikel yang terakhir adalah dengan metode Coulter-Counter. Metode ini dilakukan dengan pengukuran volume partikel yang prinsip kerjanya adalah dengan mensuspensikan suatu partikel dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya terdapat elektroda. Dan apabila suatu partikel melewati lubang tersebut, maka akan memindahkan sejumlah cairan elektrolit yang sesuai dengan volumenya. Akibatnya, terjadi suatu perubahan tahanan listrik dengan laju perhitungan 4.000 partikel per detik. Topik terakhir adalah contoh pengaplikasian ukuran partikel dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pembuatan agar atau jeli. Kenapa sih pembuatan agar dan jeli dapat menjadi salah satu contoh pengaplikasian ukuran partikel? Ukuran partikel sangat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam proses pembuatan agar, karena ukuran partikel dapat mempengaruhi kualitas dari produk akhir.
Semakin kecil ukuran partikel agar, maka akan semakin mudah larut dalam air, sehingga tekstur dari produk akhir akan lebih halus dan kenyal. Pada pembuatan puding, partikel agar harus dihaluskan terlebih dahulu supaya tidak terdapat gumpalan-gumpalan kecil pada produk akhir. Ukuran partikel agar yang dihasilkan juga dapat mempengaruhi daya ikat air dan kekuatan gel dari produk agar. Ukuran partikel juga memiliki peran dalam proses pembuatan jelly. Ukuran partikel yang halus akan mempengaruhi kekuatan gel dan juga tekstur dari jelly. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran partikel pada bahan pengental jelly seperti gelatin harus dijaga dalam kisaran tertentu agar jelly yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Contohnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Song dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa ukuran partikel gelatin yang kurang dari 100 mikrometer dapat memperbaiki tekstur dari jelly. Berikut referensi-referensi yang kami gunakan dalam penjelasan materi ini. Sekian penjelasan materi ukuran partikel kelompok 2. Terima kasih.